Halo semua friends, back at Piranha guys di My Cooking Vlog. Hari ini kita akan masak, bisa dibilang the perfect dinner set. Nah, jadi wacum. Jadi setelah sukses dengan video masak steak yang perfect, yang masih medium atau medium rare pink in the middle dengan view 2,2 juta view ya. Lumayan, aku mau bikin versi yang the next upgrade-nya. Buat yang belum nonton yang 2,2 juta view itu, bisa nonton di mana yuk? Sini. Ya, ini. Atau linknya di bawah. Oke. Jadi waktu itu aku bikin video ini tuh iseng-iseng sebenarnya. Itu lagi mau tahun baru, pada bakar-bakaran. Jadi oh ya langsung aja aku bikin karena aku lagi punya daging. Nah sekarang aku benar-benar prepare course fancy yang mewah, tapi dengan budget yang nggak terlalu mahal juga sebenarnya. Ini adalah tenderloin atau daging khas bagian depan yang bentuknya dia memanjang kayak kapsul. Bagian daging yang paling empuk. Kalau misalkan kemarin pernah ada yang bikin steak pakai daging kurban, itu nggak bisa milih part mana yang mau kita masak. Iya benar. Kadang bisa dapet yang di paha, atau yang di back, atau yang apa. Dan nggak semua bagian dari daging sapi itu oke buat dijadiin steak. Ada yang lembut, ada yang enggak. Walaupun dia bukan wagyu, dia lokal, dia sapi lokal, tapi empuknya luar biasa gitu ya. Nggak mesti wagyu. Kita nyalain dulu kompor sampai panas, sampai berasap. Terus sini bahannya ada minyak sehat, ada butter atau mentega yang bisa dibilang apa ya, bagus lah. Oke. Gitu ya. Ini wangi, lada hitam, ada parsley, ada garam. Udah, ini parsleynya buat kentang by the way. Dan ada rosemary. Rosemary-nya udah aku infuse semalaman, jadi dagingnya wangi rosemary di kulkas. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita taruh minyak. Sebenarnya ini gampang masaknya. Kalau yang lain masaknya dimasukin oven nanti, tapi aku nggak. Oh, oke. Aku cukup ditutup aja, terus habis itu di basting. Kita akan season. Kita ambil yang agak cantik, bulat, bulat. Peda hitam. Sini bikin jadi crust. Baliknya. Di saat dimasak nanti dia jadi crispy di luar. Itu namanya crust. Garamnya jangan pelit, tapi jangan kebanyakan juga, merata. Pastikan dagingnya kering ya, dan room temperature nggak boleh beku. Kalau udah dari garam yang ada di roll kayak gini. Oke. Nah jadi satu paket ini udah terlumuri dengan garam dan black pepper. Oke nih kalau udah berasap, boleh langsung ditaruh. Oke. Naruhnya Langsung ditutup. Tutupnya tapi jangan semua. Karena apa? Biar panasnya terperangkap. Jadi dia sambil masak sambil oven. Ini yang pertama. Nanti pas dibalik kita basting, nggak perlu ditutup lagi, tapi kita kasih butter dan kita tuang di atasnya gitu butternya. Itu namanya teknik basting. Tulisannya B-A-S-T-I-N-G, basting. Kalau lasanya, tulisannya lasagna, bacanya lasanya. Oke. Kalau croissant, bacanya yang benar croissant. R-nya harus cadel. Croissant. Oke. Croissant, bukan croissant atau croissant. Yang benar croissant. Kalau pengucapannya udah bener niscaya masaknya jadi lebih Pede gitu. baik gitu. Oke. Kita diemin selama mungkin 3 menit. Nggak deh, 2 deh. Oke. Dia masaknya sebenarnya nggak terlalu lama. Siapin bawang putih sama bawang merah. Jadi bawang putihnya dibuka aja kayak gini. Nah ini atasnya ada kerasnya karena kita kecilin apinya. Wanginya. Bawang merah sebenarnya yang enak sebenarnya pakai shallots, tapi di Indonesia jarang. Ini butter ambil segitu cukup, karena ini cooking vlog bukan cooking tutorial, jadi kalian harus ngeliat step by stepnya. Jadi bukan ngajarin tapi lebih kepada step by step. Rosemary lihat giniin dulu, pakai belakang pisau biar wanginya keluar. Oke. Tapi kenapa kecil? Karena butter itu gampang gosong. Jadi karena kita mau basting, teknik basting ini yang bakal bikin si dagingnya mateng sampai dalam, tapi masih pink in the middle. Kalau apinya kegedean, nanti butternya jadi warna hitam. Kalau udah mulai caramelize, artinya kita udah hampir jadi. Kita nggak mau butternya sampai hitam, tinggal luar dan dalamnya termasak dengan sempurna. Oke, masih basting terus. Nah sekarang habis di basting kita bisa balik ke samping ini.
Ini teknik yang supaya nggak usah pakai oven ya. Jadi ini supaya bagian dari dagingnya semuanya kena sama bastingannya dan sama panasnya biar matang sempurna. Miring-miringin gitu ya. Oke, ini udah. Step selanjutnya adalah ambil mangkok atau piring, kalian ambil ini bumbunya juga, bawang-bawangannya semua dituang. Udah, terus tutup. Nah, ini namanya proses resting. Kalau kamu nggak di resting dagingmu, ini pas dibuka airnya, jusnya, umaminya, kelezatannya itu yang dalam bentuk cairan tuh keluar semua. Oh. Biur langsung. Okay. Tapi kalau di resting, dia nyerap kembali cairannya dan dia stay lock gitu di dalam karena juga udah ada crustnya. Dengan menutup, ini masih masak nih. Percaya nggak dia masih masak? Kalau kita makan sekarang mungkin masih dalamnya masih merah. Tapi pas kita resting nanti sekitar 5 menit 10 menit gitu ya, dalamnya pink sempurna. Kenapa? Karena panas dari uap dan juga dari dagingnya itu masih memasak dalamnya. Makanya harus tutup biar nggak cepet dingin. Beda kalau kita masak sayur. Kalau masak sayur panas harus langsung didinginin. Karena kita nggak mau sayur itu terlalu overcook, vitaminnya hilang. Nah, aku juga udah masak kentang. Jadi kentang direbus kayak gini. Ya. Dengan sisa dari butter dan panasnya, kita saute, kita grill sedikit. Ini buat karbonya. Dan kalau kalian punya brokoli, boleh juga pakai brokoli. Jadi taruh grill bareng sama kentangnya di sini dengan sisa minyak dan butter yang tadi yang masih menempel sama pan. Gitu ya. Nah, kalau ada brokoli, taruh brokoli di sini, taruh wortel di sini, jadilah sayurannya. Kemana kita masak dengan yang ada di kulkas, adanya kentang. Karena kalau ada brokoli, ada sayur, mantap nih dan bakalan lebih jadi perfect lagi. Pepper. Jadi ini bisa dibilang kentangnya direbusnya sebentar aja, cuma supaya empuk dikit. Kalau langsung di saute, soalnya terlalu keras. Garam, aku pakai garamnya Himalaya. Ini garam pink, ini garam sehat. Kayak apinya sedang ya, jangan gede. Karena kalau gede nanti jadinya burn, terus jadinya pahit. Semenit aja, karena udah direbus, kita cuma mau ngambil crust. Ini kentangnya pas dibalik. Tuh, warnanya cakep. Ini kan pucet nih, Ya. kita balik. Warnanya cakep ya, jadi ada char marknya. Tuh, oke. Jadi namanya roasted atau grilled potato. Ini kalau pakai griller yang di luar, di outdoor, pokoknya lebih wangi lagi. Tapi nggak usah pakai griller yang di luar, pakai wajan aja juga bisa. Dibalik pelan-pelan dan dia karena udah direbus, jadi dalamnya empuk. Baliknya belum kena black pepper. Sedikit. Dan lada yang enak itu buat masak ini lada hitam ya. Terus ini ada parsley, ditaruh di atasnya aja gini. Sambil nunggu yang bagian sananya mateng. Dah, matiin. Masih ada sisa panasnya. Ya. Dia tetap memasak, tapi nggak akan sampai gosong ya. Oke. Jadi namanya efisiensi. Nggak buang listrik, nggak buang gas, nggak buang air buat nyuci dulu, habis itu pakai pan baru. Pakai yang pan yang buat masak steak karena di situ masih ada umaminya atau rasanya. Ya. Ini kentangnya nyerap nih. Nyerap semua umaminya. Sekarang kita cek. Nah, ini udah perfect nih. Udah rested. Kita ambil. Sekarang survei membuktikan ya. Oke. Tengahnya dulu kita lihat. Nih. Ini matang sempurna. Medium. Potong tipis-tipis. Potongnya jangan ditekan ya, nanti cairannya keluar. Jusnya ya. Kalau ditekan jadi kayak diperes gitu. Wih. Tanpa oven, hanya dengan basting. Yang ujungnya chef treat. Hadiahnya chef. Ya. Nih. Sisa cairannya dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Perlu pakai saus nggak? Gini aja udah enak. Oke. Tapi kalau kamu mau kasih barbecue sauce, mau kasih mushroom sauce, mau kasih saus yang putih, cream sauce, boleh aja. Cuma ini aja udah enak banget. Kita sekarang survei membuktikan ya. Ya. Ini kentangnya. Dus. Tuh, betapa gampangnya. Mantap. Dibuka. Empuk tuh, bahkan sampai Sampai hancur. sampai hancur di ini, cuma nggak terlalu hancur ya. Asin gurih.
Kalau pakai sayur lebih enak lagi. Cuma gini aja udah pas, udah cukup dagingnya nih. Jadi luarnya ini crispy, dalamnya lembut, dan motongnya ini berlawanan sama serat ya. Jadi ini dibagi dua gini. Tuh, betapa gampangnya. Terus makannya gini, dipotong, ambil kentangnya. Beuh. Jadi satu suapan ini adalah kebahagiaan. Tap. Cobain sayang. Nah dia aku potongin lebih kecil lagi supaya gampang masuk ke mulutnya. Sampai hancur. Nih. Nah ya? Dan ini nggak mahal ya, 100 gramnya atau 200 gram deh. Satu porsinya 200 gram. Berapa dagingnya? 100 gramnya tuh 14 ribuan. 14.000. Berarti sekitar 28 ribu, 30 ribu lah. 30.000 lah sama kentangnya. Kalau di restoran ini bisa 300. Ya, jadi Bisa 300.000. Lebih ya? Tenderloin mah lebih. Ini tenderloin yang bagian yang khas dalam. Oke, sekarang pakai garpu baru. Jadi kentang dulu, baru daging supaya kentang nggak hancur. Iya betul. Ada. Buset. Gimana kameramen? Waduh. Kayaknya Dani nggak ngunyah, dia langsung telan. Empuk ya? Parah. Nilainya berapa? Dah. Sama yang view-nya 2,2 juta yang punya Wah, Pak dulu. ini. Ini ya. Ini coba dulu. Dagingnya sama, belinya di supermarket yang sama, cuman bagian dari sapinya beda. Yang dulu kalau nggak salah aku bikin sirloin. Ini tenderloin bagian depannya itu. Aduh, kentangnya perfect. Empuk. Ini aku ambil yang tengah ya. Yang tengah biasanya lebih perfect tuh, lebih pink. Jadi ini yang tengah. Ini potong dengan mudah. Kentang tusuk, daging tusuk. Ini kita bisa ambil nih cairan dari mangkok yang restingnya nih. Ini kan ada butter sama cairan dari dagingnya. Iya betul. Ini bikin gendut nih butternya. Iya benar. Cuma dikit boleh lah ditetes gini nih. Waduh, tuh. Wih. Ini bumbunya ini aja. Ding 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 Kok nggak ding mau? ding 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 ding. Ya 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 ya. Cobain sayang, yang barusan aku cobain. Kentang, Ya. daging. Nggak nih aku kasih ekstra cairan dari resting juice-nya. Ya ini lemak sih, cuma nggak apa-apa satu aja. Apa ya? Ya. Dor. Aku boleh lempar garpu ke kamu saja. Dah diwakilin. Ini kalau bagian ujungnya lebih ke medium well, nggak pink. Karena kan dia bagian ujung. Makanya kalau misalkan itu presentasi kita taruh yang paling bawah gitu biar nggak kelihatan. Yang bagus tuh yang bagian tengahnya nih yang masih pink nih. Tuh betapa gampangnya. Wow. Menteganya ini emang agak pricey ya. Betul. Ini worth it banget. Tapi kalau mau pakai flu fan Nggak apa-apa juga. boleh juga. Nih yang tengahnya nih yang pink nih tuh lihat. Potong dengan mudahnya. Bu. Tusuk. Bumbu. Bumbu dikit aja. Wih. 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 Ya terbang. Terbang dia. Kalian kangen ke restoran kan? Nah iya bener. Mau PPKM. PPKM lockdown nggak Nah. bisa pergi makan steak di steakhouse favorit kalian. Masak sendiri. Cobain. 30.000 udah dapet steak yang seharga hotel bintang 5 yang 300.000 ke atas. Kalian kalau beli steak di steakhouse yang 200 ribuan juga itu dapat dagingnya meltik tau. Meltik adalah daging sapi yang diinjek pakai minyak sayur. Oh. Dan itu nggak enak. Itu artificial, bohongan. Empuk yang dibuat, empuk yang bohongan. Dan aku lihat di TikTok orang-orang tuh pada pinter loh. Bilang ini daging wagyu, padahal itu meltik. Terus orang-orang di TikTok pada bilang itu meltik, itu meltik, itu meltik. Aku tepuk tangan, netizen tuh pintar banget. Jadi netizen aja bisa sampai tahu mana meltik, mana yang wagyu. Nah, Beda kok penampilannya. beda. Meltik tuh nggak enak. Meltik itu artificial buatan. Minyak dan lemaknya itu minyak sayur. Nggak usah pakai meltik. Ini aja. Ini sapi yang sehat, bukan suntikan minyak sayur. Bagiannya aja yang kalian perlu perhatikan, bagian dari dagingnya. Khas dalam, bahasa Indonesianya khas dalam, tapi yang bagian depan. Pasti yang jualan daging udah ngerti. Barusan Nadia membuat sesuatu yang amazing. Jadi dipotong pakai garpu ternyata juga bisa. Gimana? Potong pakai garpu tadi? Ini tapi udah lepas sih. Saking empuknya ya. Tuh, gampang dipotong pakai garpu, Buset. guys. Lihat. Tuh, Ini. literally lepas dipotong pakai garpu. Coba aku. Coba kamu loh. Dipotong pakai garpu aja bisa ya? Pakai ini. Iya loh. Gampang kan? Langsung bisa Tuh. tuh. Pakai pisau. Langsung kebelah.
Jatuh, gue ngeri kena beneran loh. Oke, aku taruh rosemary baru biar infuse lagi baunya buat besok pagi atau nanti malam. Ini chef trick namanya ya. Jadi baunya itu nyerap ke dagingnya pas dimasak, jadi nggak usah ditaruh rosemary-nya pun udah wangi. Oke. Tapi tetap ditaruh. Ini Kasih. trik namanya. Oke. Ini aku juga punya tenderloin. Kita bikin beef teriyaki atau black pepper yang tipis-tipis yang modelnya kayak Yoshinoya gitu. Steak don juga bisa. Rice bowl yang atasnya steak. Thank you for watching. 30.000 jadi makanan 300.000 ke atas. Bisa banget. Di masa-masa kayak gini, kita harus bisa berkreasi, masak sendiri. Ini salah satu metode untuk berhemat juga. Kalau kangen sama restoran, kangen sama makan di luar, masak sendiri, belajar. Apalagi video ini tadi tutorial, bukan tutorial tapi step by stepnya lengkap gitu ya. Walaupun nggak dikasih terperinci, kalian kalau nonton terus habis itu kalian praktekin pasti bisa, karena motto kita adalah mudah adalah tidak susah dan tidak susah adalah easy. Gampang. Iya. Easy sebenarnya, ini gampang banget. Ini adalah channel cooking vlog ala home cook, dan home cook selalu cari tahu cara yang termudah, terefisien, terefektif, terekonomis. This is Rando Home Cook signing out. Keep it on my face, I'll see you guys next video. Cheers.